Urusan kuliner Minang juaranya. Halo dan sana info Sumbar semuanya, kembali lagi bersama kami, saya Dedet dan Febri di kuliner Minang. Urusan kuliner Minang juaranya. Nah, kini kita sedang di sawahan. Ya. Nah, tapi itu di Muko SPBU dan di situ ada salah satu kuliner yang ala legend lah. Nah, kan biasanya wak sebut lontong itu kan pagi. Nah, koko lontong malam. Nah, koko salah satu yang Termasuk pelopor ya, awal-awal lontong malam ada di kota malam. di Padang tuh. Ah, itu salah satunya itu. Yang memang viral rame-rame ya. Awak ingin bagi tahu kan sana sadonya karena di situ ada yang mantap mana menunya gitu, yaitu lontong gulai tunjang, lontong gulai tunjang. Nah, sana harus mencoba tuh. Di sana jadi kini kita lah di dalam dan Pak, kenalkan Pak, Bo Dedet. Ya. Dan Febri Pak dari Info Sumbar Pak. Dari Info Ya. Sumbar. Nah, Pak, nama Pak siapa Pak? Pak Rizal. Pak Rizal. Nah, Pak langsung pemilik ya Pak? Iya, Lontong betul. stasiun. Iya. Nah, Pak pemilik lontong stasiun. Nah, Pak, kami ini dari Ranyo Steak Pak. Nah, iya Pak, karena namanya lontong stasiun, Iya. berarti kan dulu di stasiun kereta api yang di Simpang Aru berarti ya Pak ya? Iya, benar-benar. Nah, berarti emang awalnya di situ atau sebelum itu pernah buka di tempat lain Pak? Enggak, memang awal pertama emang di situ. Di tempat, di depan stasiun. Simpang Aru ya. Terus pindah ke sini ya Pak? Nah, itu Pak cerita Pindah ke pindah sini. kamar ya Pak. Kebetulan di situ kan sudah ada pembangunan iya, supermarket kan. Ah. Jadi untuk lokasinya nggak sempit gitu. Nah, jadi kita mencari tempat luas biar pelanggan agak nyaman gitu parkirnya gitu. Sebelum di sini Pak, kan katanya ada pindah ke tempat lain. Itu di mana Pak sebelum? Setelah di stasiun di mana pindah Pak? Sesudah itu pindah ke dekat lampu merah Simpang Aru. Oke. Oh, berarti Lampu merah ini Simpang Aru, baru ke tempat sini. ketiga ya Pak ya? Ini tempat ketiga ya. Oke. Oke, akhirnya dapat tempat yang Lumayan cukup besar lah. Iya, cukup besar dan udah beratap. Kalau dulu masih pakai tenda kan ya Pakai Pak tenda, waktu ya, di apa? Di stasiun. Kami pernah loh ya. Pak, awal mulai Pak dari tahun berapa Pak mulai jualan? Gimana cerita Pak sampai sekarang? Oh, dari awal tahun 2011. 2011. 2012. 2012. Boleh dibilang untuk wilayah ini Padang Selatan ya, nah. Padang Timur. Padang Timur. Saya ini lontong malam stasiun yang pertama kali mulai jualan gitu. Oh, berarti di wilayah Simpang Aru, Sawan, Koko. Iya, kamu ya? benar-benar. Nah, ini pertama. Nah, tuh sampai di tahun bara Pak. Pindah petang tuh di tahun bara berarti Pak? 2024. 2024 pindahnya. Sesudah Lebaran Haji. Oh, sudah lebaran. Iya. Tapi mah Pak, yang jadi pertanyaan ya Pak, waktu tahun 2011 tuh ya Pak ya pas Pak buka pertama kali itu, Iya. Pak apa ingin buka lontong malam gitu? Waktu itu kan alun banyak lontong malam lah gitu. Iya. Jadi bilang masih sedikit. Karena kita melihat pasar ini karena masyarakat di daerah Kota Padang itu banyak mahasiswa. Nah. Jadi untuk apa namanya itu Pengganjal perut malam ya Pak. Dari nasi mahal. Iya, iya. jadi untuk apa namanya untuk masalah harga kan terjangkau. Ya, kalau lontongnya masih Jadi terjangkau. kelihatan nampaknya bukan mahasiswa aja, seluruh kalangan nampaknya Butuh lontong malam. Salah satunya. Oke Pak, untuk jam buka Pak, jam buka kalau sekarang mulai dari jam 6 sore. jam 6 sore, tutupnya sekitar jam setengah 3 paling lambat. Pak masih ingat apa harga dulu yang masih awal-awal buka sampai sekarang itu berapa perbedaan harganya Pak? Oh, perbedaan sedikit cuman. Dulu awal-awal berapa jualan? Berkisar penambahan 1.000 paling. Oh, Awal-awal dulu berapa Pak? 5.000 nggak sih Pak? Awalnya 6. 6.000. 6.000. Sekarang sudah 8 gitu kan. Mungkin Dengan dari tahun 2000 balik. 2012. 12. 2012. Iya. 2000. It's worth it lah. Alah 12 tahun kan. Apa-apa aja yang ada di sini Pak? Kalau menu spesifiknya nah, itu ketupat gulai tunjang, gulai cubada, Oke. gulai pakis, gulai toco, ical. Oke. Kalau untuk tambahan lain apa namanya itu makanan kecil-kecil tambahnya banyak juga itu ya. Aksesoris kok ya Pak? Iya. Aksesoris kok Mas. Terus Dan minuman-minuman? minuman
favoritnya teh telur. Teh telur tapai. Favorit ya Pak? Telur tapai. Kita harus pesan deh ya. Untuk bulan puasa kan kita mau masuk bulan puasa. Oh iya. Bulan puasa bukanya. Kita bulan puasa tetap buka di sini. Iya. Sampai pagi, yang pasti untuk berbuka puasa bisa bareng gitu. Berarti kalau untuk bulan puasa jam 6 udah buka juga Pak? Sudah tetap seperti biasa. Sampai jam 3 pagi ya Pak? Iya. Bisa sahur sekalian bisa. Iya. Kalau sahur ada dipastikan waktu kan. Iya. Kan dia masak apa? Paku lah, gulai paku Bang. Ini tunjang Pak. Tunjang ya. Tunjang pakai mie. Teminda. Tunggu dulu, harga seporsi berapa Pak? Lupa. Kalau tunjang harga yang biasanya 20.000 kecuali ada tambahan lain tambah harga gitu. Oh. Kayak tambah mie, telur. Gitu. Kalau yang gulai-gulai yang lain Pak? Gulai yang lain harga yang biasanya 8.000. Standar ya Pak ya? Standar pical 10.000. Siap. Tetal dua Pak? Tetal yang biasa 10.000, kalau tapai 12.000. Oke lah Pak. Terjangkau ya? Tunjang mie satu. Iya. Paku. Paku lah. Paku pakai Gulai mie, paku. dah. Mie putih apa tuh? Bihun. Mihun. Nah, Dia ya. ada mie ada dua, ada mihun, ada mie goreng Indomie. Mie goreng Indomie. Oh, mihun lah. Oke, sip. Oke. Kita makan lagi. Oke Pak, makasih banyak Pak. Kami makan sama-sama Pak. ya. Makasih banyak Pak. Mari kita makan. Let's go. Oke, dan sana sekarang sudah terhidang nih. Ya, Pesanan kita tadi, Abang pesan apa Bang? lontong gulai tunjang dan cubada. Pakai mie Banyak goreng. emang, Bang. Porsi luar biasa gitu. Nah, ini si ijo-ijo. Lontong gulai paku pakai mihun. Kalau Abang pakai apa? Pakai mie goreng dan dicampur tadi dengan kuah cubada. Kita unboxing dulu ya. Pasti di sini ada cubada ya kan ya. Kami Tunjang pertama. tergiurkan lo mencari itu. Ini ada tunjang kedua. Nah, Tunjang ketiga mah. ini tunjang. Ini yang ini tunjang. Kami nunggu tunjangan dari kantor lah. Mantap. Bisa tuh. Bang. Bisa mah Bang. Dan mie goreng. Syuting malam kok bisa mah Bang. Bisa. Dan lontong pastinya serta mie goreng ya tadi. Oke, lanjut. Jadi di lontong gulai pakunya ya do paku, terus Nasi. mihun. Iya tahu Pak. Mihun. Mihun. Kerupuk merah. Wajib ya ada di Ya. lontong. Nah, selagi siapa tuh harganya 20.000 kalau nggak pakai mie. Kalau pakai mie nambah harganya. Jadi ya kalau untuk 20.000 porsi seladang kok kayaknya awak sendiri nabih dong. Cik baduo kayaknya. Ini nak namanya. tunjangan sebelah. Iya. Kuahnya kental banget, nampak kan? Sama sih, itu kental. Kalau kamu tak Kental coba lah dah. Silakan dicoba, dicip duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami goyang. Apa yang terjadi? Enak. Padeh. Pade. Asam gulai paku taraso. Ah, itu kunci tuh. Itu kunci. Ya, gulai paku Asam terus gulai- taraso asam. Nah, yo kalau enggak tarasonya enggak gulai paku tuh. Ya, betul. Coba ya yang kuah. Nanya mulai melanggak tuh, Bang. Woi. Ya mulai melanggaknya biasanya ya udah itu. Memang kayaknya lebih kaya rempah di Skoko karena yang memang untuk membuat gulai tunjang sendiri tentu lebih harus kaya rempah kan. Terus dicampur tadi awak campur gulai cubada. Apakah memang dicampur gulai cubada Skoko tabaa gitu kan? Jadi gulai tunjangnya kayaknya medok itu kan, Iya. ya kan? Pakai benar bang. Pakai. Mari kita coba Bismillahirrahmanirrahim. lontong pakai mie dan kuah. Iko tipe gulai yang pakai kalau untuk ukuran lontong ya, udah masuk pakai kok. Biasanya kan kalau lontong tuh kuahnya kok agak encer nak. Ya. Jalang sih. Jalang. Itu memang terbaik sih. Tambah lo, awak nanya kok tadi kalau di Skoko dia mie goreng ya. Nah ya, Indomie goreng. Ya, Indomie goreng gitu. Jadi ya rasanya tuh infinity kok ha. Kayaknya tembus 100 itu deh. Tembus ya. Bihunnya lama, gulanya lama, lontongnya lama. Nah, tekstur lontongnya pas.
Ya. Nggak lunak, nggak kare. Kadang elok. Ini katupe kan? Apa? Katupe. Kayak coba. Nah, kita coba tunjangnya ya. Oh. Wah, bingung ini ya. Tapi mungkin disarankan untuk apa ya? Untuk yang makan tunjang disajian plastik, apa sarung tangan plastik, biar bisa obak-abrik ya kan. Kita coba ya. Tunjangnya lembut. Tidak keras, Ya. tidak perlu effort untuk Ya. menggigitnya. Tap. Lalu, Ternyata gulai tunjang dimasukkan ke gulai paku lama aja. ya wajar sih orang mencari ikut tadi gitu. Karena rasanya itu tidak mengecewakan loh. Dan awak masih ingat benar rasanya tidak Berubah. dari dulu. Masih konsisten. Dari zaman ini masih pakai tenda-tenda di. Ya, di buku ada kayak stasiun kan. Ada kayak Suzuya yang gini. Ayo. Dan Niko untuk di sana, yang kalau misalnya mager, nih keluar, gitu lah. Itu lapa, di kos-kosan lapa, di kontrakan lapa, di rumah surang lapa, yo gitu. Bisa langsung Oh, lado ya, ada apa ya? Di Grab. di Grab di ataupun di GoFood. GoFood. Kayaknya yang makan di situ cukup ya. Ada dari kalangan mahasiswa, pulang-pulang kerajo nampak pakai baju-baju kerajo, gitu. Keluarga. Kayak baju jersey kayak orang makan di situ. Tadinya keluarga besar ya kemari. Jersey dong. Tahu dari mana? Baju jersey. Korta dong. Tumben-tumben bananya pakai jersey gitu. Syuting pakai jersey. Karena awak tadi anak kan baca lihat lemari kan, jersey Korta kok keren kok kayaknya masuk frame. Ada info sumbernya. Jangan sombong. Jangan ngeh Wak. Kami pakai Korta lo. Dan jadi di Korta tuh nah hanya bisa bikin jersey, dan juga bisa bikin Custom kaos polos bisa Ya. disablon atau diapain. Nah, jersey Iya. kalian juga bisa custom seperti apapun modelnya, desain dari kalian boleh, desain dari Korta ya boleh juga. Nah, Nio ditulis nama Dunsana, nama Ayang, Nama geng nama atau nama komunitas. Bebek. Ya. Boleh, boleh, Apapun boleh. lah. Bisa. Silakan follow dulu Itu nama Korta. Wak. Korta IND. Ya, itu tahu lah. Ini kalau salah satu favorit yang ada di lontong malam stasiun. Dan uniknya Wak tak kaji lu tadi. Kira gue mana pakai jeruk. Jeruk loh. Enggak. Tapi warnanya oranye loh, Bang. Enggak, ininya, Oh. tetaluannya. Ya, tetaluan itu pokoknya Kayak agak orange kuningan gitu. Biasanya kan ada agak keputihan gitu. Ando pakai talu itik. Nah, Itu yang versi apa tuh? Yang biasa atau pinang atau apa? yang biasa aja kan. Itu cuma ada dua. Tapai dan yang biasa. Ya, coba pakai kerupuk. Di situ Banyak. banyak sih aksesorisnya. Aksesoris nah tuh. Kayaknya kok porsinya bisa lah untuk 2 orang tuh. Jadi aku menjelang habis ke sana, ala tepang rangah wak sana. Agak bayang nanya kate. Karena memang porsi itu banyak banget aku kironya itu. Tambah lo kok tunjang sakadang kuah. Bukan itu tunjang anu amo siapa lo. Oh, itu yang tagak tali sih orang tuh. Si tagak tali. Apa bang? Kacau lah bang. Itulah dikacau. Nah, tapi serius, tetalu itu lamanya bagian ikonya. Nah tunggu loh, abang kalau minum teh talu itu tim diaduk atau enggak? Iyalah. Tapi ini menikmati ikonya dulu gitu. Nah, kayak waduk ada. Disko ada 3 lengge. Tetalu 3 lengge. Ya bisa. Yang paling bawah tuh tadi susu. Ah, Tuh teh. Baru taluannya. Cara awak minum teh apa talu. lo kok? Kok sekte ya lo lah kok? Boleh dicubuan yang minum teh talu, boleh dicubuan. Nah, jadi uniknya, baik kok letak di bibir ya. Jadi rasa teh talu itu yang rason duluan. Dan after taste-nya, after taste nah tuh. Tapi koko sebenarnya kurang asam, awak kurang suka sih pakai koko. Lebih suka pakai yang asam apa? Asam jeruk nipis. Lebih suka pakai jeruk nipis karena lebih asam. Kali koko kurang asamnya. Itu lebih manis ya? Coba lah jeruk nipis kok iris tadi gitu. Bisa. Makanya lebih lama di kikoannya.
cocok nanti lalu apa di. Alhamdulillah awal habis. Ansu-ansu sampai habis. Dan ternyata rasanya masih rasa yang sama Ya. dengan rasa yang dulu pernah ada. Dan awak masih tetap jadi favorit tuh memang tunjangnya. Ya rasa kuahnya yang kental, bumbunya kue, padeh yang mantap. Ya dikecen tak padehnya padeh gitu, tapi tak lo padeh menggelegar gitu dah masih bisa dinikmati lama lah gitu ya. Cocok mana gitu sama awak yang awak suka mana itu gulai itu. Ya, untuk gulai pakunya pun sama. Nya pade tapi nggak pade yang manyangi gitu, nggak. Nya hanya sekedar pedas. Level pedasnya paling dari 1 sampai 10 pun paling di angka 6. Dan Asamnya terasa. Gulainya pakai mihunnya. Awak tadi karena coba pakai mihun ya ternyata cocok sih dengan kuah gulai paku. Kamu aku mie goreng ternyata rasanya Lagi menambah balance ya. nggak balance lah itu manolong mananya gitu Iya iya iya, tak tolong ya. ya. Kok nggak perlu ditolong, punya tolongannya gitu lah. Nah, tapi yang nggak apa maksudnya. Pak Tengge lo di situ ya. Dan tetaluannya memang padeh mantap. Jadi Nggak, untuk yang jadi tetaluannya nggak habis. oh iya bang. Jadi untuk di sana yang mungkin cari-cari kuliner Malam. di Kota Padang, kok bisa jadi salah satu referensi di sana di kawasan Sepangaru ya bang. Sawahan. Sawahan. Di muka SPBU Sawahan, namanya Lontong Malam Stasiun atau cari sih di Google Map. Ya. Tapi kalau Google Map masih nyasar di daki stasiun, cari salah di muka SPBU nanti. Ke SPBU atau ke apa kok Muhammadiyah. Nah, di muka Kids Kingdom. Oke, itu untuk harga tadi sudah disampaikan di awal. Dan sepertinya sekian dulu. Ya. Ya. Oh iya, abang tuh tadi minta tag kan, mungkin bisa di tag. Jangan lupa juga di follow apa namanya Lontong Malam Stasiun, Lontong Stasiun nama TikTok ya. Instagramnya juga mungkin bisa dicari. Oke, siap. Mungkin sekian dulu. Jangan lupa di Like, komen, dan subscribe subscribe channel YouTube Infosumbar dan Kuliner Minang Nah, dan jangan lupa juga kunjungi website kami di infosumbar.net. Infosumbar. Indosundar. Ya Allah, hati dengan dibaca deh. Infosumbar.net. Infosumbar Dan ya sosial media kami lainnya Infosumbar. Dan Ah ya, kalau kuliner Minang ini IG-nya kulineran Minang bang. kulineran Minang. Kulineran Minang. Dan ada juga TikToknya Sun nanti kita bikin. Sunda tuh. Oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu di Kuliner Minang selanjutnya. Bye bye. Dadah.